perkenalkan nama saya Resti Amelia Putri dan bersama rekan saya yaitu Siti Marifatul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai batas-batas kebolehan ekspresi seni kontemporer dalam perspektif fikih seni. Yang pertama itu ada metode VIRAK, atau fakta hukum, konteks akademik, sosial budaya, dan 5 domain seni kontemporer. Yang kedua ada ISUS atau rumusan masalah, batas hukum seni yang mubah dan yang haram. Yang ketiga ada rules atau dasar hukum, Al-Quran, hadis, kitab fikih, dan kaidah usul fikih. Yang selanjutnya ada analisis atau analisis yuridis teknologi atas 5 domain seni kontemporer. Yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan prinsip mubah asal dengan 4 parameter pembatas. Berikutnya, facts atau fakta hukum mengenai konteks akademik dan sosial budaya. Yaitu yang pertama ada perkembangan ipteks yang cepat. Musik streaming, seni rupa di media sosial, kebutuhan konten visual komersial bagi desainer grafis muslim, industri film atau animasi global, hingga kecerdasan buatan atau AI generated art mengubah lanskap ekspresi seni secara fundamental. Lalu dilema generasi muda muslim yaitu mahasiswa dan masyarakat muslim kontemporer tak dapat menghindari keterlibatan dengan seni, namun dituntut selaras dengan nilai Islam. Ketiadaan panduan hukum komprehensif memicu taklid buta atau penolakan radikal tanpa landasan ilmu. Yang selanjutnya, ikhtilaf ulama dan 5 domain seni kontemporer. Yang pertama ada musik dan vokal, instrumen musik, lirik, nasyid, nyanyian hari raya atau pernikahan. Yang kedua ada seni rupa dan lukisan, kaligrafi, ornamen geometris, gambar 2 dimensi, patung 3 dimensi, makhluk bernyawa. Yang ketiga ada pertunjukan, teater drama islami, tari tradisional atau budaya maupun erotis. Yang keempat ada digital dan fotografi, konten medsos, desain grafis, game, sinema, fotografi, dan AI generated art. Yang terakhir ada arsitektur, ornamen masjid, bangunan islami, dan elemen dekorasi. Berikutnya itu adalah rumusan masalah. Di sini kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum Islam dalam fikih seni mengatur berbagai bentuk ekspresi seni kontemporer, mulai dari musik, lukisan, seni pertunjukan, digital, dan arsitektur di era modern. Lalu yang kedua, bagaimana batasan-batasan atau syurut yang membedakan antara seni yang diperbolehkan atau mubah dan seni yang dilarang atau haram, menurut sintesis pendapat ulama klasik serta kontemporer. Yang selanjutnya ada rules atau dasar hukum, sumber nakli, Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu ada Quran hadis ayat 6 tentang lahwul hadis. Yang kedua ada Quran hadis An-Najm ayat 59 sampai 61 tentang samidun. Yang ketiga ada Quran hadis Al-A'raf ayat 32 prinsip perhiasan atau estetika. Yang selanjutnya ada Quran hadis Sabah ayat 13 tamatsil atau patung Nabi Sulaiman. Yang selanjutnya itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tuh ada HR Bukhari nomor 5590 tentang ma'azif atau alat musik. Yang kedua ada HR Bukhari nomor 952 dan HR Ibnu Majah nomor 1895 tentang daf atau rebana di hari raya dan pernikahan. Yang terakhir ada HR Bukhari nomor 5950 dan Muslim nomor 2109 tentang ancaman bagi musawwirun atau pembuat gambar makhluk bernyawa. Berikutnya itu khazanah fikih dan kaidah usul fikih. Menurut ulama dan kitab fikih yaitu Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, lalu ada Ibnu Hazm Al-Muhalla, Ibnu Qudamah Al-Muqni, Yusuf Al-Qaradawi, Fikih Al-Ghina wa Al-Musika, Said Ramadan Al-Buti, Al-Islam wal Jamal, Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim, Syekh Bakar Abu Zaid, lalu Fatwa Syaikh Abdurrahman bin Nasyir Al-Barok mengenai AI generated art dan fatwa MUI. Kaidah usul fikihnya itu al-aslu fil asyi'al al-ibaha hatta yadulla ad-dalil ala at-tahrim. Yaitu hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan. Lalu al-umur bil maqasidiha,
Setiap perkara dinilai berdasarkan tujuannya. Lalu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar bersama ilatnya, ada atau tidak ada. Yang selanjutnya itu ada analisis atau analisis yuridis teologis yang terdapat seni musik atau mumbah, hadis ma'azif, atau HR Bukhari yang bernada melarang tidak dipandang esensialistik, melainkan kondisional atau irtibat bil mahazir, alat musik dan vokal hukumnya mubah. Ailat atau kunci, naik menjadi sunnah bila berupa nasyid atau qasidah sarana dakwah, jatuh menjadi haram bila mengandung lirik porno, memicu kemaksiatan, atau melalaikan kewajiban sholat atau isyraf. Lalu yang berikutnya yaitu seni rupa dan lukisan. Variatif. Ilat utama pengharapan gambar adalah musabahat al-khaliq atau menyaingi ciptaan Allah dan potensi berhala. Mayoritas ulama yaitu Syafi'iyah dan Imam Nawawi, patung 3D makhluk bernyawa yaitu haram mutlak kecuali mainan anak dan benda yang dihinakan atau temporer yaitu adonan dan permen. Ilat atau kuncinya ialah fotografi dan gambar 2D yaitu ikhtilaf kontemporer. Syekh Bakar Abu Zaid tetap memasukkannya sebagai taswir terlarang, yaitu pendapat moderat menilainya mubah sebagai naklu as-surah atau memindahkan realitas, bukan mencipta dari nol. Yang selanjutnya ada seni pertunjukan, yaitu variatif, teater atau drama edukatif dan dakwah, mubah hingga sunnah mengacu kaidah al-wasail laha hukum al-maqasid atau sarana mengikuti hukum tujuan. Ilat atau kunci, tari-tarian erotis, striptease atau seni yang membuka aurat serta mencampur baurkan laki dan perempuan tanpa aturan sama dengan haram. Berikutnya yaitu seni digital dan AI generated art. Media sosial, game, animasi dinilai dari kontennya. Untuk AI generated art, gambar makhluk bernyawa yaitu fatwa Syekh Al-Barak menyamakannya dengan taswir konvensional. Ilat sama, tetap haram apapun metode pembuatannya. Ilat atau kuncinya, pendapat lain ialah tanggung jawab hukum ada pada prompter atau al-umur bimaqasidiha selama tidak memuat pornografi, penistaan agama, atau taswir terlarang dihukumi mubah. Khazanah ikhtilaf ini masih berkembang. Yang selanjutnya ada seni arsitektur, desain bangunan fungsional dan ornamen bangunan Islami, kaligrafi, ornamen geometris masjid, hukumnya mubah hingga sunnah. Ilat atau kunci, batasan, yaitu selama tidak terjebak pada sifat israf atau berlebihan yang melalaikan. Lalu berikutnya kesimpulan. Prinsip mubah dengan 4 parameter pembatas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Hukum fikih seni kontemporer bersifat adaptif, fleksibel, dan konstekstual. Hukum intrinsik seni adalah mubah berdasarkan